Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat beriman, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam bersumpah atas 3 hal dan mengabarkan tentang 4 kelompok manusia. Dari Abu Kabsyah Umar bin Sa'ad Al-Anmari radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang aku bersumpah kepadanya dan aku akan menyampaikan suatu berita kepada kamu sekalian, maka ingatlah benar-benar. Pertama, tiadalah akan berkurang harta seseorang karena sedekah. Kedua, tiadalah seseorang dianiaya dengan suatu penganiayaan kemudian ia sabar atas penganiayaan itu, melainkan Allah akan memberi kemuliaan kepadanya. Ketiga, dan tiadalah seseorang membuka pintu meminta-minta, melainkan Allah membukakan kepadanya pintu kemiskinan atau ucapan yang sepadan dengannya. Dan aku akan menyampaikan suatu berita kepada kamu sekalian, maka ingatlah benar-benar. Beliau Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, sesungguhnya di dunia ini ada 4 kelompok manusia, yaitu pertama, seseorang yang dikaruniai harta dan ilmu oleh Allah, kemudian ia mempergunakannya untuk bertakwa kepada Tuhannya dan untuk menghubungkan tali persahabatan, serta sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak, maka ia berada pada tingkatan yang paling utama. Kedua, seseorang yang dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia tidak dikaruniai harta, tetapi dengan niatnya yang sungguh-sungguh ia berkata, seandainya saya mempunyai harta, niscaya saya akan beramal seperti amalnya si fulan. Maka dengan niatnya itu ia mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang yang beramal. Ketiga, seseorang yang dikaruniai harta dan tidak dikaruniai ilmu, kemudian ia membelanjakan hartanya itu tanpa menggunakan ilmu, di mana ia tidak takwa kepada Tuhannya dan tidak mau menghubungkan tali persahabatan, serta tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak dalam hartanya itu, maka ia adalah orang yang berada pada tingkatan yang paling rendah. Keempat, dan seseorang yang tidak dikaruniai harta dan tidak dikaruniai ilmu, kemudian ia berkata, seandainya saya mempunyai harta, niscaya saya akan berbuat seperti apa yang diperbuat oleh si fulan. Maka dengan niatnya itu ia mendapatkan dosa yang sama dengan dosa orang yang memperbuatnya. Demikianlah sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang takwa dan pandai bersedekah dengan ikhlas semata-mata karenanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.